Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarifa Miseli Zevani dengan NIM 12201-003 dari Prodi Farmasi. Saya akan mendeskripsikan learning journal mata kuliah Pancasila selama 1 semester ini dengan metode self-learning, distance learning, tugas, dan virtual klasikal dengan pembelajaran substansi, tugas, UTS, dan UAS, dan taksonomi Bloom, kognitif L1 sampai L6. Pengantar pendidikan Pancasila yaitu dengan nilai yang dipegang sebelum Pancasila dirumuskan, yaitu yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan dan toleran dan musyawarah, dan 3 gotong royong, dan keempat modalitas atau kesulitan sosial dan sebagainya. Pancasila, satu prinsip Pancasila, sudah dilaksanakan pada zaman sekarang. Kedua, apa-apa nilai-nilai Pancasila sudah dilaksanakan oleh para pemerintah. Yang ketiga, masih ada yang perilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat, jika masih banyak yang menyimpang pada yang harus dilakukan dengan permasalahan di Indonesia yang menunjukkan pendidikan Pancasila yaitu kesadaran perpajakan, korupsi lingkungan, disintegrasi bangsa, dan kondisi mulai moral dan narkoba, penegakan hukum yang berkeadilan, revolusi terorisme. Dan apa yang dimaksud dengan pendidikan Pancasila itu? Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa itu secara aktif mengembangkan potensi keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing dan visi, misi mata kuliah pendidikan Pancasila. Visi terwujudnya kepribadian sivitas akademik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi mengembangkan potensi dan akademik peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan kehidupan dalam masyarakat bangsa dan negara. 3. Membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Yang keempat, mengaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademi. Di sini juga ada alasan diperlukannya pendidikan Pancasila, yaitu pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan beberapa perubahan dan refleksi impresi budaya asing yang bertubi-tubi dan mendatangi masyarakat Indonesia prediksikan Pancasila dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Antara lain, tentang Pancasila dan pengamatannya itu yang pertama disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa, dan yang pertama itu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Atau yang kedua, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Di sini ada pun kedua yang disebut dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjadi dua, yaitu dengan mengetahui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan yang saling mencintai secara manusia. Dan di sini juga ada persatuan Indonesia, dengan disebut dengan persatuan, kesatuan, kepentingan, kesamaan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, atau golongan yang ketiga itu dengan disebut dengan tanah air dan bangsa. Jenis ini ada poin keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, terus ada tidak memaksa kehendak pada orang lain. Bagian kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Yang pertama, bersikap adil, dan kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.